Kalian baca judulnya. Kenapa komputer cuma bisa paham 0 dan 1? Terus kalau komputer cuma ngerti 0 dan 1, kenapa programmer malah pakai bahasa pemrograman kayak Python atau JavaScript buat ngomong sama komputer? Dan semua yang kamu lihat di layar komputer seperti gambar, video, dan suara, kecuali hardware komputernya adalah 0 dan 1. Jadi, apa sebenarnya angka 0 dan 1 ini? Mari kita mulai dengan sesuatu yang simpel. Lampu. Lampu ini memiliki dua kondisi, nyala dan mati. Bayangkan kamu lagi di gunung malam-malam dan tersesat. Kemudian kamu melihat temanmu dari kejauhan. Ya, kamu bisa teriak untuk minta tolong. Tapi kalau kejauhan, suara kamu nggak bakal kedengaran. Jadi karena hal itu, kamu pakai senter untuk kirim sinyal bantuan kayak SOS. Pada dasarnya, inilah yang dilakukan komputer. Hanya aja alih-alih lampu biasa, komputer menggunakan sinyal listrik. Ketika listrik mengalir melalui sesuatu rangkaian, itu berarti aktif. Atau yang kita sebut dengan 1. Dan ketika tidak ada listrik yang mengalir, itu berarti mati atau 0. Dan inilah yang disebut dengan binary. Tapi, kenapa cuma dua kondisi? Kenapa nggak 3? Jadi 0, 1, 2 gitu. Ini disebut dengan logika ternary. Dan beberapa komputer eksperimental pernah pakainya. Jadi, masalahnya itu ada di listrik. Dengan cuma 0 dan 1, itu sangat mudah untuk membedakan antara on dan off. Namun, jika ada 3 level tegangan yang berbeda, gangguan listrik, panas, dan intervensi akan membuat perbedaannya jauh lebih sulit untuk dibedakan secara akurat. Contohnya ada 3 level. Off sebagai 0, kemudian on dengan tegangan rendah sebagai 1, dan on dengan tegangan tinggi sebagai 2. Masalahnya, ketika sinyal dengan nilai 2 dikirim melalui kabel panjang, intervensi listrik atau panasnya bisa bikin tegangannya jadi turun jadi 2 volt. Alhasil, komputer salah baca, yang seharusnya nilai 2 malah kebaca nilai 1. Tapi sekarang ada komputer yang digadang-gadang akan menjadi superkomputer sangat canggih. Kalian pasti pernah mendengarnya. Iya, komputer kuantum yang menggunakan qubit. 0 dan satunya dapat berada dalam beberapa kondisi secara bersamaan. Komputer kuantum sangat kuat untuk tugas-tugas yang kompleks, seperti entahlah, menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan mungkin. Tapi, komputer kuantum sangat rapuh, perlu cooler yang sangat dingin, atau kalian bisa main sambil dalam kulkas. Satu angka 0 atau 1 ini disebut dengan bit. Bit adalah informasi terkecil yang dapat diproses oleh komputer. Ini tuh sama kayak satu karakter atau satu huruf. Namun, seperti kita menggabungkan huruf menjadi kata, komputer menggabungkan bit untuk mempresentasikan informasi yang lebih kompleks. Penggabungan standarnya adalah 8 bit, yang kita sebut dengan byte. Kenapa 8? Kenapa nggak 10? Biar jiwa OCD-ku nggak meronta-ronta. Jawabannya, dengan 8 bit, kita bisa bikin 256 kombinasi yang berbeda. Angka 256 ini cukup buat mewakili semua huruf dari A sampai Z, angka 0 sampai 9, dan simbol yang umum kita pakai dalam bahasa Inggris. Sistem pengelompokan ini membuat komputer bekerja lebih efisien. Bahkan, komputer bisa bekerja dengan pengelompokan yang lebih besar dari bit atau byte, kayak kilobyte, megabyte, gigabyte, sampai yottabyte. Jadi, gimana caranya binary biar bisa jadi karakter yang kita pahami? Awalnya ada ASCII, American Standard Code for Information Interchange. ASCII menetapkan angka buat setiap karakter. Contohnya huruf A dikasih angka 65. Nah, 65 dalam binary itu seperti ini. Jadi, ketika kamu ngetik A, komputer sebenarnya nyimpan ini. Lalu muncullah Extended ASCII, versi upgrade dari ASCII sebelumnya, yang menambahkan karakter tambahan. Lumayan, tapi tetap terbatas. Begitu komputer mulai dipakai di seluruh dunia, muncul tantangan baru. Huruf Arab, karakter Cina, sampai emoji, semuanya nggak ada di ASCII. Solusinya adalah UTF-8, sebuah standar baru yang bisa mewakili hampir semua karakter di dunia. Kita ambil contoh emot batu, namanya Moai kalau kalian nggak tahu. Dalam UTF-8, ini diwakilkan oleh angka 12, 8, 5, 11. Dan kalau dalam binary adalah seperti ini. Ini menunjukkan bagaimana binary dapat mewakili hampir semua hal, mulai dari huruf sederhana hingga simbol kompleks dari bahasa apapun di dunia. Terus, gimana kalau angka negatif? Apa tinggal tambah simbol minus saja? Dalam kasus ini, komputer menggunakan sistem bernama two complements. Misalnya, angka 5 dalam 8 bit ditulis seperti ini. Nah, untuk dapat minus 5, kita nggak bisa pakai binary ini dan ini, yang artinya simbol minus dan angka 5. Di mata kita memang minus 5, tapi di komputer nggak nganggap itu sebagai minus 5. Caranya, ambil binary positif 5, lalu balikin semua bitnya. Setelah itu, tambah 1. Hasil akhirnya inilah yang komputer pahami sebagai minus 5. Sekarang kita tahu 0 itu off, 1 itu on. Dan hampir semua karakter bisa direpresentasikan dengan binary. Tapi, gimana sih komputer itu bisa tahu karakter apa yang kita ketik? Maksudnya gini, ketika kita mengetik B yang angka binary seperti ini, kan ujungnya 0 tuh. Nah, gimana sih komputer tahu ini tuh binary dari B? Bukan misalnya seperti ini, yang 0-nya banyak. Kenapa 0-nya banyak? Karena kita nggak lanjut ngetik, alias nggak ngapa-ngapain. Otomatis kondisinya 0 dong. Caranya gini, yang pertama, secara diam atau idle, kondisi komputer itu 1, bukan 0. Walau nggak
nggak digunakan. Jadi yang tadi harusnya kayak gini. Kedua, di dalam komputer ada yang namanya clock signal atau sinyal jam elektronik. Contohnya, untuk setiap 1 detik komputer akan merekam kondisi bit apa yang lewat, entah itu 1 atau 0. Ketiga, di dalam komputer sudah ada sistem encoding tables. Jadi ketika biner ini lewat, komputer sudah tahu harus mulai baca dari sini dan berhenti di sini. Dan komputer selalu membacanya per byte atau per 8 bit. Walau yang dibaca itu data besar, misalnya gambar dengan ukuran 1 MB, komputer akan tetap membacanya per byte. Kemudian dikumpulin, baru dia dijadiin satu sebagai gambar di monitor. Dengan jutaan bit yang ngalir setiap detik, gimana komputer nggak bingung? Jawabannya clock signal atau sinyal jam elektronik tadi yang berdetak miliaran kali per detik. Semua operasi komputer ngikutin bit ini. Jadi semua bit dibaca secara sinkron, nggak ada yang kecampur atau salah baca. Coba lihat angka biner ini, yang kalau diartikan jadi... Ya, aku paham. Joke SMP bang, basi, overuse. Tapi pertanyaannya adalah, mana 19 juta? Sebelum ada bahasa pemrograman, apa programmer dulu ngoding pakai biner? Jawabannya, bener pakai biner. Tapi kalau kita lihat contoh tadi, kan panjang banget tuh binernya. Jadinya, programmer pakai yang namanya hexadesimal. Apalagi tuh bang? Hexadesimal adalah sistem penomoran berbasis 16 yang menggunakan angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F untuk mewakili angka. Ya, intinya sih hexadesimal itu cara yang lebih singkat untuk menulis angka biner. Jadi, bilangan biner kita ini tadi bakalan menjadi seperti ini dalam hexadesimal. Ya, masih panjang, tapi jauh lebih singkat. Kayak pakai singkatan pas kita ngetik. Tapi kan bang, dulu udah ada ASCII sama UTF-8. Kenapa nggak ngoding pakai itu aja? Ya nggak bisa. Kenapa nggak bisa bang? Ya nggak bisa aja. Ketika kita melihat gambar, video, suara. Melihat suara? Itu sebenarnya kumpulan angka biner juga. Kok bisa? Mari kita mulai dengan foto digital. Perbesar secukupnya, dan kita akan melihat foto tersebut terdiri dari kotak-kotak kecil berwarna yang disebut dengan pixel. Setiap pixel ditentukan oleh 3 warna, yaitu merah, hijau, dan biru. Sebuah pixel merah terang mungkin berwarna merah 255, hijau 0, biru 0. Dan dalam biner itu adalah 3 angka 8 bit terpisah seperti ini. Foto hasil dari smartphone itu umumnya memiliki jutaan pixel, masing-masing dengan 3 warna yang berbeda-beda dan tentunya disimpan dengan angka 0 dan 1 yang tersusun rapi. Kemudian cara kerja untuk suara itu mirip-mirip, tapi menggunakan gelombang suara daripada warna. Audio digital mengambil sampel gelombang suara ribuan kali per detik, mengubah setiap sampel menjadi angka biner yang mewakili tinggi gelombang atau rendahnya gelombang suara. Audio berkualitas CD mengambil sampel 44.100 kali per detik, dengan setiap sampel disimpan sebagai 16 bit atau 2 byte per baris. Jadi, setiap detik suara sebenarnya terdiri dari 44.100 angka biner. Dan video menggabungkan kedua konsep tersebut. Video adalah rangkaian gambar yang dipadukan dengan audio. Video YouTube umumnya berisi 30 frame per second. Jadi, dalam 1 detik terdapat 30 gambar yang berbeda. Masing-masing gambar punya jutaan pixel dan ditambah track audio. Jadi jumlah angka biner dalam satu video itu luar biasa banyak. Tentu semakin besar resolusi video kayak 4K contohnya, semakin banyak pula angka binernya. Nah, sekarang sudah paham kan kenapa ukuran file diukur dalam byte. Foto 5 MB itu sebenarnya 5 juta byte atau 40 juta bit individual. Jadi jangan ketipu lagi sama sales internet yang bilang kecepatan internetnya 100 Mbps. Padahal itu cuma 12 MB. Dan kenapa komputer selalu pakai kelipatan 2 buat ngukur datanya, kayak 2 GB, 4 GB, 8 GB, dan seterusnya. Dari sekedar kondisi on dan off, 0 dan 1 menjadi hal yang sangat kompleks, kayak video yang kamu tonton sekarang, atau AI dan game. Jadi, terima kasihlah kepada programmer zaman Majapahit yang sudah susah-susah buat program untuk memudahkan programmer di zaman sekarang menciptakan aplikasi yang keren-keren. Jadi, ketika kamu doom scrolling, ingatlah 19 juta lah. Terima kasih udah dengar aku yapping dan menonton video ini. Anyway, bye.